Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman asatidzah, insyaallah kali ini saya akan sharing tutorial cara menyusun naskah soal untuk final exam nanti. Nah, langkah pertama yang harus kita siapkan adalah segelas kopi supaya nggak ngantuk ya, karena kalau ngantuk bahaya, nanti efeknya jangka panjang bisa rumit nanti pelaksanaan ininya ya, pelaksanaan ujiannya. Yang kedua, teman-teman boleh setel lagu dulu di ini ya, di YouTube, cari yang nggak ada musiknya. Nah, banyak ya. Selanjutnya yang paling penting adalah membaca SOP ya, membaca SOP yang ada di Teacher Portal. Nah, teman-teman silakan buka di Teacher Portal bagian SOP, pilih SOP bank soal dan naskah soal. Nah, kalau teman-teman lihat yang paling atas ini semuanya adalah SOP untuk masing-masing guru mapel ya, yang membantu mereka bagaimana cara menyusun soal di bank soal. Nah, untuk panitia, nah disinilah SOP-nya. Nah, di tutorial ini insya Allah akan mengikuti SOP yang ada di sini. Maka kita bisa lanjut ya ke langkah selanjutnya, yaitu membuka folder soal ya. Folder soalnya itu nanti akan dikirimkan ke email ya, akan dikirimkan ke email secara rahasia oleh prinsipal atau oleh admin. Nah, ini contoh saya dikirimin biologi Cambridge. Jadi saya harus meletakkan soalnya, menyimpan soalnya di folder ini, dan hanya saya dan prinsipal yang bisa membuka folder ini. Nah, kalau misal foldernya nggak ada, belum dikirim, gimana? Teman-teman buat aja dulu di drive masing-masing ya. Sebagai contoh di sini saya buat folder tutorial menyusun, nanti bisa dipindahkan. Selanjutnya kita harus punya kisi-kisi yang dibuat oleh gurunya. Sebagai contoh di sini ada kisi-kisi untuk kelas 9. Nah, jadi kita tahu SLO apa aja yang akan keluar pada ujian nanti. Kemudian bentuk soalnya yang harus kita pilih yang mana ya. Nah, sebagai contoh sesuai rekomendasi dari prinsipal bahwa penyusunan naskah soal itu gimana ya, direkomendasikan yang otomatis dikoreksi ya, supaya lebih efisien nanti ketika kita mengoreksi dan lebih cepat juga kita mendapatkan nilai. Di sini bentuknya PG semua. Durasi soalnya untuk yang periodnya satu pertemuan untuk tiap minggunya maka hanya 60 menit. Nah, untuk yang lebih dari satu berarti dapatnya 90 menit ya. Nah, dari sini kemudian untuk level kognisinya yang nanti akan kita pilih ya. Nah, setiap SLO di sini sebagai contoh karena ada yang C1 sampai C2, berarti di bank soal itu nanti yang harus kita pilih antara C1 atau C2. Nah, di sini ada C1 sampai C5. Nah, berarti kita boleh milih antara C1 sampai C5 sesuai dengan bobot sebagian ya, setengah-setengah ya, harus merata, yang soal yang sulit dengan soal yang mudah. Nah, jika kita sudah mendapatkan kisi-kisi ini, kita sekarang mulai membuat formnya. Cara membuat formnya gimana? Kita pilih di sini ya, kita pilih new, lalu pilih Google Form, pilihnya yang form template, create and share. Nah, kita pilih template dari Viva. Nah, di sini sudah ada nih contoh template untuk asesmen tengah semester. Nah, nanti kalau misalnya sudah ada diberikan template untuk final exam, bisa dipilih.
Nah, karena baru ada yang ATS, pilih dulu yang ini aja. Nah, nanti mungkin ininya bakal diganti ya. Oke, pertama judul dulu ya. Judulnya sesuai SOP seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa aja langsung edit dari template-nya. Pertama 2020-2021 ini udah jelas ya. Ini adalah tahun ajaran, nggak perlu diganti. S1 semester 1 nggak perlu diganti. Nah, week-nya week 17 karena ATS itu week 17. Nah, untuk final exam itu berarti 18, 19, 20, 21, 22, week 23 ya. Insya Allah week 23. Kelasnya kelas 9 ya. Nah, contohnya di sini saya akan membuat untuk kelas 9D ya. Nah, berarti kita tulisnya 9D. Nanti kalau kelas 9C kita tulisnya C gitu ya. Ini masih 11. Saya mau bikin untuk kelas 9D. Nah, MT itu maksudnya mid semester, mid test gitu ya. Berarti kalau nanti final exam atau final test berarti FT kemungkinan ya, kodenya FT. Kemudian nama pelajarannya berarti di sini saya kasih contoh buat biologi ya. Biologi. Nah, kalau udah judulnya, kita ke langkah yang paling penting dulu ya, adalah di setting. Nih, kita masuk ke setting. Pertama yang harus teman-teman lakukan adalah collect email ya. Nah, seharusnya di template ini sudah di collect email. Jadi kalau ada teman-teman yang menggunakan template, nggak akan kalau misalnya lupa, tapi secara template sebenarnya sudah di collect, jadi aman. Nah, tapi karena template-nya belum ini ya, standarnya belum collect email, jadi teman-teman harus manual klik collect emailnya. Kalau ini tidak diklik, maka teman-teman nggak akan tahu jawaban ini punyanya siapa, gitu, dijawab oleh siapa, kecuali kalau misalnya di sana ada kita ngasih kolom memberikan nama, gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ini lebih efisien seperti ini dengan menggunakan collect email. Dengan mengcollect email, selain kita jadi tahu yang mengerjakan ini siapa, nah nanti di Google Classroom kita bisa import score, gitu ya. Jadi nggak usah minus score satu-satu. Kalau di collect email kita bisa import score. Nah, respon receipt-nya di-uncheck aja. Kemudian ini harus di-restrict ya, supaya orang luar viewer harus pakai email viewer mengerjakannya. Selanjutnya di limit to one respond ya, supaya santri hanya bisa mengerjakan satu kali. Kalau misal ini nggak di-uncheck, nanti santri bisa ngerjain berkali-kali. Nah, ini di-uncheck ya, edit after submit, supaya setelah disubmit mereka nggak bisa edit lagi. Ini juga sama. Nah, kemudian ini di-uncheck semua nih, di presentation ini semuanya di-uncheck. So, progress bar-nya, shuffle question-nya, karena ini nanti bisa mengacaukan naskah soal. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau di sini confirmation message ini adalah pesan yang akan muncul kalau santri sudah mensubmit soalnya gitu ya. Kalau udah selesai, diklik submit, maka akan muncul pesan ini. Teman-teman secara default dari sekolah nggak ada, tapi kalau teman-teman mau tulis misalnya untuk menyemangati siswa kita gitu ya, tulis barakallah fikum misalnya gitu ya, semoga bermanfaat ilmunya, atau apapun itu ya, mungkin boleh aja. Kemudian di tab quizzes, nah ini juga penting, ini harus di checklist ya, make this a quiz-nya. Secara template sudah, alhamdulillah. Kemudian kita ke bawah. Nah, ini release grade-nya. Jadi santri itu bisa ngelihat nilainya kapan. Nah, secara default kita harus pilih yang letter ya. Letter after manual review. Jadi kalau pilih yang ini, maka santri setelah selesai mengerjakan itu belum tahu nilainya berapa gitu ya.
Nah, jadi santri itu akan tahu ketika guru sudah mengoreksi manual dulu, lalu dirilis, kita klik rilis, baru santri bisa melihat, ya, bisa melihat apa namanya, nilainya berapa. Kemudian di sini responden can-nya ini jangan lupa di uncheck ya. This question-nya, point value-nya juga. Jadi secara SOP, nah ini harus di uncheck semuanya. Jadi kalau santri nanti udah selesai ngerjain, dia nggak tahu jawabannya ini salah atau benar, atau jawaban yang benarnya yang mana gitu ya. Nah ini penting sekali ya, harus di uncheck semuanya. Nah ini kalau ikutin template kita harus edit beberapa hal, tapi nanti saya coba akan set yang saya buat ini, jadi teman-teman boleh jadikan ini template supaya nanti kalau mau buat secara setting sudah aman gitu ya. Secara setting sudah aman, tinggal diedit isinya aja. Nah, sekarang kita coba edit isinya ya. Pertama judul. Nah judulnya berarti biologi, kemudian huruf Romawi ya, 9D. Nah ini juga perlu diedit ya, karena saya cek kemarin banyak yang nggak diedit ininya. Pertama judulnya berarti ujian akhir semester. Tanggalnya kemungkinan kalau week tanggal berapa tadi ya, tanggal 2 Desember ya. Oh enggak, minggu kedua Desember ya. Minggu kedua berarti tanggal 7 ya. Kemungkinan tanggal 7 Desember. Tapi kan nanti sesuai jadwal ya. Di jadwalnya ini tanggal berapa bagian pelajaran biologinya atau pelajaran yang lain. Nah ini nggak perlu diganti, semester 1 tahun akademiknya sudah, mata pelajarannya ganti biologi. Kelasnya 9D. Waktunya berarti 90 menit. Skor maksimal tergantung ya kalau skor yang diberikan oleh gurunya berapa, tapi ini ya defaultnya 100. Nah di instruksinya ini sudah ini ya, sudah instruksi secara umum, jadi nggak perlu diganti, nggak apa-apa. Langkah selanjutnya di sini di bawah ada komitmen kejujuran ya. Nah secara template ini nggak perlu diganti lagi, jadi ini nanti harus checklist oleh santri. Kalau santri pilih setuju akan ini secara ini ya, settingan sudah sesuai. Kalau santri klik setuju nanti akan menuju ke soal. Kalau pilih yang tidak setuju maka langsung menuju ke submit. Selanjutnya password. Nah password juga ya, kita bisa ganti passwordnya sesuai dengan yang perlu yang mudah untuk kita ingat. Dimana gantinya di sini ya. Ini passwordnya masih latihan ya, kita bisa ganti. Misalnya saya ganti jadi biologi fun, biologi fun learning gitu ya. Tapi kalau kayak gini kan kepanjangan ya. Nah biologi FT misalnya ya, biologi Van Exam. Itu kecil aja rekomendasi semuanya ya, jangan ribet. Biologi FT. Kemudian isi soal ya. Soal di sini secara default sudah ada nama lengkap, jadi nanti santri bisa juga isi nama lengkapnya di sini ya, di seksi kedua. Lalu di seksi ketiga ada closing. Nah kita perlu isinya di sini ya, di seksi isi soal. Nah ini bisa diganti ya, kalau misalnya gurunya membuat dua tipe soal, ada yang PG ada yang esai. Nah bisa dinamakan dulu yang pertama misalnya pilihan ganda. Jadi kalau nanti ada tipe soal esai, tinggal dibuat lagi seksi baru untuk esainya. Nah di deskripsinya bisa kita tulis pilihlah
jawaban benar dari pilihan yang ada, misalnya gitu ya. Nah, ini nama sebenarnya bagusnya di sini ya, seksi pertama. Kita pilih aja. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Bagaimana cara kita mengimport soal dari soal yang sudah dibuat oleh guru di bank soal? Nah, teman-teman pilih yang import question. Klik. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, gimana cara menemukannya? Nah, kita harus sesuai dengan kisi-kisi tadi. Misalnya tadi di sini SL1 gitu ya. SL1-nya. Nah, kemudian kode untuk pelajarannya. Nah, karena biologi kode di bank soalnya adalah IPA, ya kita bisa lihat di sini nih di SOP-nya. Nah, kode untuk biologi itu adalah IPA. Nah, kita pilih di sini IPA. Lalu kelas 9 ya. Nah, IPA kelas 9 SL1 nanti akan keluar langsung ini ya. Nah, berarti SL1 tentang sistem pendengaran manusia. Tinggal diklik. Nah, di sini ada pilihannya C2, C2, C4, C1, C2. Nah, karena tadi di kisi-kisinya C1 hanya cukup dari C1 sampai C2 saja, maka kita pilih yang porsinya ya untuk yang C2 saja. Oke, lanjut untuk SLO selanjutnya IPA 9 SLO 002. Nah, ternyata tentang sistem sonar. Nah, sama ya, tadi hanya C1 sampai C2 saja. Supaya karena dikasih waktunya untuk soal ini hanya untuk 5 menit saja. Nah, karena 5 menit kita juga bisa nambah ini ya. C2 dengan C1 misalnya ya. Nah, harusnya kalau yang bagus itu yang benar itu nggak kayak gini, soalnya ada kode waktunya juga. Jadi kita bisa tahu untuk mendapatkan waktu 5 menit pengerjaan, kita pilih soalnya yang mana. Import question. Nah, ini terus seperti itu ya caranya. Kita import lagi, pilih lagi, diklik nama SLO-nya. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya sesuai SOP, setiap soal ini harus kita required ya. Nah, ini required ini. Kita klik soalnya, lalu kita checklist ini. Nah, required ini artinya santri harus mengisi ini. Kalau belum diisi, dia nggak akan bisa submit. Gitu ya. Ini juga kita required. Ini juga kita required. Nah, kalau sudah semua soal selesai, kita masuk ke section ketiga. Di sini nggak perlu diedit ya. Secara default sudah betul. Closingnya adalah memastikan apakah santri sudah mengisi semua jawaban. Nah, ketika dia bilang ya, berarti dia sudah yakin. Nanti keluar tombol submit. Sampai situ selesai. Sudah jadi deh soalnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengupload soal ini ke Google Classroom. Ya. Nah, teman-teman pilih send. Pilih send, lalu pilih yang di tengah ini. Nah, di shorten aja. Shorten itu biar pendek linknya. Nah, akan jadi pendek linknya ya. Di copy. Kalau sudah ditutup, lalu dibuka Google Classroom-nya.
Nah, kenapa saya langsung upload link formnya? Karena menurut informasi nanti tidak pakai link autoproctor ya. Kalau pakai autoproctor, tutorialnya beda lagi, harus di autoproctor. Nah, contohnya di sini saya pakai ini ya, kelas coba-coba. Nah, teman-teman pilih classwork, lalu pilih topiknya. Nah, karena topiknya di sini belum ada, jadi kita bikin topiknya final exam, final test ya namanya ya. Nah, namanya juga nggak kayak gini, harusnya topiknya final exam, final test semester 1 gitu ya, 2020-2021. Lalu di sini kita pilih scriptnya yang quiz assignment. Kita kasih judulnya final test biology semester 1 2020-2021. Nah, ini ada blank quiz, dihapus aja, silang. Lalu pilih add, pilih yang link, masukkan linknya, lalu add link. Nah, ini adalah link soal untuk ini ya. Bentar, harusnya di sini keluar import score ya, tapi kok nggak muncul. Berarti ada yang nggak betul ini ya. Oke, coba kalau teman-teman juga bisa pakai cara ini ya. Nah, ini kan di folder yang teman-teman bikin, ini pilih klik kanan, lalu pilih yang get link. Nah, pastikan di bawahnya viewer ya, viewernya viewer. Kalau edit nanti jadi santunya bisa ngirim soal. Di copy linknya, lalu di add link, di paste add link. Nah, yang betul seperti ini ya. Tadi mungkin linknya salah. Di bawahnya ada checklist untuk drag importing. Kalau di checklist berarti nanti skornya bisa otomatis dipindahkan ke Google Classroom. Nah, enak ya. Dipilih due date-nya tanggal minggu kedua Desember kan ya, misalnya tanggal 7. Lalu topiknya pilih final test. Nah, kalau sudah di schedule ya, jangan di assign. Kalau assign langsung muncul di schedule. Misalnya tanggal apa tadi, tanggal 7 ya, tanggal 7 jam 7.30 PM ya, betul ya, di schedule. Nah, selesai. Oke, itu untuk membuat satu soal. Nah, lalu kalau membuat soal selanjutnya gimana? Di folder yang sama ya, karena kita masih bikin di folder sendiri. Teman-teman misalnya soal untuk kelas yang sama, ini kan masih untuk kelas 9D. Nah, kita mau bikin untuk kelas 9E. Nah, ini diklik kanan, lalu make a copy ya. Dipilih make a copy. Nah, nanti muncul kopiannya. Nah, tinggal diedit aja, disesuaikan. Pertama, dihapus kopinya. Lalu kelasnya, berarti untuk kelas 9E. Ini juga diedit untuk kelas 9E. Selesai. Kita sudah punya dua soal untuk kelas 9D dan 9E. Gitu ya, cepat ya. Nah, sekarang kita mau bikin beda kelas ya. Nah, teman-teman bisa juga pakai template-nya langsung di copy di sini ya. Misalnya saya mau bikin untuk kelas 8 sekarang.
Berarti ini tinggal copy. Nah, caranya sama dengan yang tadi. Cuma yang perlu diganti nggak cuma judulnya ya. Judulnya penting untuk kita ganti kelas 8 ya. 8D misalnya ya. 8D, nah berarti ini juga kita ganti 8D. Settingnya perlu diganti nggak? Nggak perlu ya, karena kalau kita copy semua settingannya ikut ya. Nah, ini nggak perlu diganti yang lain karena tanggalnya juga kemungkinan sama ya untuk setiap kelas. Yang perlu diganti apa? Ya soalnya ya. Nah, cara menghapus soal, ini kan soalnya banyak ya. Daripada kita ngapus satu-satu ya, cara yang ngapus soal kan diklik soalnya, lalu klik yang tong sampah. Nah, daripada capek seperti itu, lebih baik kalau mau cepat ya, hapus aja seksinya. Nah, seksinya kita delete section ya. Nah, seksinya hilang kan? Jadi semua soal yang ada di situ hilang. Lalu kita buat lagi seksi baru. Cara buatnya gimana? Dipilih yang paling bawah, add section. Nah, ini masuk. Kita klik dulu di password yang paling bawah supaya nanti seksinya ya di bawah passwordnya. Nah, gitu ya. Namain lagi deh, pilihan ganda. Tulis deskripsinya, lalu pilih import soal untuk kelas 8. Caranya sama aja, tinggal tulis kode pelajarannya IPA kelasnya 8 selo berapa, selo 001, langsung keluar ya, tutur akar, batang, dan daun. Udah, itu langsung diimport aja semuanya sesuai dengan kisi-kisi. Kalau udah selesai, ini udah benar semua, bisa di save. Oke, sekarang kita udah punya 3 soal kelas 8D, 9D, 9E. Cepat ya teman-teman. Oke, supaya teman-teman lebih mudah mengerjakannya, ini saya coba jadikan template ya. Saya share ini untuk semua teman-teman yang ada di Science ya. Nanti yang nambahin sekali. Oke, terima kasih. Semoga jelas. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan, kita sharing saja. Maaf kepanjangan karena supaya jelas ya caranya gimana semuanya beserta dengan highlight-nya untuk mengerjakan cepat dan efisien. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.